bahwa pilkada ini bukan tentang Anies, bukan tentang Sandi, bukan tentang Agus, bukan tentang Silvi, bukan tentang Basuki, tentang Jarot. Ini tentang warga Jakarta. Jadi bukan kaminya yang penting. Justru ini tentu melihat kepemimpinan yang baik-baik saja. Tapi kami ingin garis bawahi, kami hadir di sini mungkin berbeda-beda. Tapi tujuan kita adalah Jakarta yang warganya merasakan kemajuan, merasakan kebahagiaan di situ. Memang kalau dibandingkan tentu bisa. Misalnya, saya di antara 3 calon, kekayaan paling rendah, paling tinggi Pak Basuki, kemudian Pak Agus, baru saya. Tapi untungnya wakil saya lumayan kaya. Bisa begitu. Atau disebutkan juga misalnya Pak Agus itu gagah, ganteng, bisa berenang jauh. Alhamdulillah wakil saya melengkapi ini, bisa berenang jauh, ganteng juga, not bad, gitu kan. Artinya kalau sekedar membanding-bandingkan tentu kita bisa bandingkan itu. Saya malah melihat pasangan kami mencoba mengisi. Saya selalu sebut Bang Sandi ini seperti Utsman bin Affan, orang yang cukup sudah kaya, sudah selesai, lalu sekarang menghibahkan hidupnya hijrah ke dalam dunia politik. Beliau sering sebut saya seperti Umar bin Abu Bakar As-Siddiq. Tapi saya sampaikan pada kita berdua ini bukan tentang kita, ini tentang Jakarta, ini tentang kemajuan warga Jakarta, kebahagiaan warga Jakarta, dan kita akan konsisten di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saatnya saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 1. Mohon tenang, mohon tenang. Terima kasih. Menurut Anda, apa sisi positif atau keunggulan yang dimiliki paslon 2 dan 3 yang merupakan sifat baik seorang pemimpin? Waktu Anda 1,5 menit, Pak. Silakan, Ibu. Saya harus menjawab pertanyaan spesifik tadi, supaya clear semuanya. Yang jelas kalau ditanya apa kelebihan pasangan calon nomor 2, saya menjawabnya Pak Basuki lugas menyampaikan apa yang dipikirkan, tetapi tentunya harus bisa dibedakan antara tegas dengan kasar. Dan disinilah yang ingin menjadi pembeda bagi saya. Tegas tidak harus kasar, tegas tidak harus beringas, tetapi tegas itu adalah tetap beretika dan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, tentu dari sisi positif tadi, andaikan saja dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang baik, mungkin baik, tetapi sayangnya itu dilakukan secara semena-mena, sehingga akhirnya masyarakatlah yang menilai. Semua masyarakat bisa menilai. Pak Anies adalah seorang yang pandai berkata-kata tentunya, dengan teori dan lain sebagainya, tetapi saya sampai dengan hari ini masih mempertanyakan integritas dan konsistensi beliau sebagai pemimpin. Dan tentunya kami berdua hadir sebagai alternatif pemimpin baru di Jakarta. Saya dan Po Silvi saling melengkapi, mendukung, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban-jawaban kepada rakyat, menghadirkan solusi untuk masyarakat Jakarta untuk lebih maju dan sejahtera lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon tenang, belum berakhir. Ini belum berakhir. Masih ada. Mohon tenang. Iya, mohon tenang. Terima kasih. Saya akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 3. Bapak-bapak dari pasangan calon nomor 3, silahkan menyampaikan closing statement dan komitmen Anda pada warga Jakarta. Waktunya 1,5 menit. Silakan. Ya, sama-sama. Mayoritas warga Jakarta menginginkan gubernur baru. Jelas di situ dia. Mereka menginginkan perubahan. Dan alhamdulillah, selama 4 bulan ini kami bekerja bersama-sama. PKS, Gerindra, ribuan warganya, relawan, ribuan orang bekerja bersama mengikhtiarkan perubahan itu. Kami hadir di sini untuk menjawab keinginan warga Jakarta yang menginginkan gubernur baru. Tapi itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menentukan. Takdirnya telah dituliskan. Bagian kita adalah berikhtiar dan berdoa. Allah yang Maha Kuasa lah yang bisa membolak-balikkan hati kita. Dan Allah juga yang akan membalikkan dan menetapkan
hati bapak-bapak ibu semua di rumah warga Jakarta untuk menentukan pemimpinnya. Izinkan kami menyampaikan di sini ucapan terima kasih kepada semua yang telah terlibat, dan izinkan kami memastikan bahwa ketika kami diamanati, maka semua warga Jakarta akan bekerja bersama untuk mewujudkan kota yang maju, warga yang bahagia. Bukan sebagian, semuanya. Itu komitmen kami, dan izinkan kami menyampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami siap untuk menjalani sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pasangan calon nomor 3. Saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menyampaikan closing statement sekaligus komitmen Anda bagi warga DKI Jakarta. Waktu Anda 1,5 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Terlalu banyak data yang menunjukkan kegagalan pemerintah Jakarta saat ini. Kegagalan masih bisa diperbaiki, tetapi untuk memperbaiki karakter sangat sulit. Sangat sulit. Kekerasan demi kekerasan dilakukan oleh pemimpin atas warganya tidak bisa diterima. Ucapan demi ucapan yang memecah belah persatuan dan kebinekaan kita sangat berbahaya. Selain itu, membangun Jakarta juga membutuhkan konsistensi dan juga integritas. Konsistensi dan kesetiaan. Dalam arti konsisten dalam sikap dan setia terhadap prinsip. Selama 4 bulan kami bergerilya menemui ratusan ribu masyarakat. Mereka menyampaikan bahwa mereka butuh pemimpin baru di Jakarta ini yang benar-benar peduli dan cinta akan rakyatnya apa adanya. Kebahagiaan tidak hanya diukur dari dompet dan perut, tetapi juga dari hati dan akal budi. Inilah yang akan kami tawarkan dan kami bawa untuk warga Jakarta secara keseluruhan. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh relawan, simpatisan, tim sukses, seluruh partai pengusung, dan juga masyarakat Jakarta yang ingin perubahan. Kami serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kami bisa memimpin rakyat Jakarta semakin maju lagi ke depan. Baik, terima kasih. Kini giliran pasangan nomor 2 untuk menyampaikan closing statement sekaligus komitmennya bagi warga DKI Jakarta. Silakan Pak, waktu Anda 1,5 menit sama seperti yang lain, dimulai dari saat Anda berbicara. Mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang. Terima kasih. Ini gambar orang pikir di luar negeri, bukan. Ini Kalijodo, tempat perempuan diperdagangkan, tempat narkoba diedarkan, tempat anak-anak dipekerjakan. Kami bukan jual program, kami hancurkan, ubah jadi taman seperti ini. Ini kelas internasional. Jadi memimpin Jakarta ini seperti hubungan orang tua dengan anak-anak. Kami mempunyai peraturan, kami ingin anak-anak itu sehat, kami ingin anak itu bisa dididik dengan baik, punya karakter yang baik, punya budi pekerti yang baik. Orang tua pengen anaknya berhasil, tapi tolonglah pasangan calon 1 dan 3 ini ibarat seperti om tante yang datang ke rumah. Dia pengen dapat simpati sama anak-anak kita, lalu semua diboleh-bolehin. Mau dikasih 1 M yang gak jelas, mau dikasih rumah yang murah, padahal gak bisa dicicil aja gak mampu. Inkubator 800.000 tiap bulan, gaji pas-pasan, mana bisa cicil rumah 800.000. Makanya saya katakan, janganlah karena mau jadi gubernur, ini ibarat om sama tante merusak aturan yang sudah dibuat oleh orang tua. Mendidik anak itu susah, membangun itu gampang. Mendidik anak itu bertahun-tahun. Kami ingin warga DKI yang sudah kami didik dengan baik jangan dirusak gara-gara pengen jadi gubernur saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon tenang, mohon tenang. Bapak dan Ibu sekalian, inilah akhir dari debat final Pilkada DKI Jakarta 2017 yang diselenggarakan oleh KPUD DKI Jakarta dan juga sejumlah
TV penyelenggara. Kami mohon maaf jika seandainya ada kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Mudah-mudahan Anda bisa memahami kondisi itu. Dan jangan lupa untuk menentukan pilihan Anda menggunakan hak Anda tanggal 15 Februari 2017 untuk Jakarta yang lebih baik. Saya Alvito Dinova Gintings pamit mundur, terima kasih dan sampai jumpa. Kita dengarkan Indonesia Raya, maksud kami Indonesia Jaya oleh Putri Ayu. Anda mendengarkan lagu Indonesia Jaya, kami akan segera mengajak Anda untuk mengukur kembali apa yang sudah Anda dengarkan tadi dan pengaruhnya kepada calon pemilih yang pada tanggal 15 Februari mendatang akan memberikan suara. Sebelum kami ajak Anda diskusi bersama dengan para narasumber di sini, kami ajak Anda untuk melihat keseruan yang ada di rumah-rumah paslon atau rumah-rumah nobar. Dengan demikian tahu apa yang mereka dapatkan informasi itu dari situasi di lapangan.